Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kali ini kita akan membahas tentang struktur balok dan portal. Struktur balok dan portal merupakan semua struktur yang tidak masuk ke dalam kategori struktur rangka batang yang baru saja kita pelajari. Jadi misalnya seperti ini, elemennya masih di antara tumpuan sendi dan roll, tapi gayanya misalnya ada di tengah-tengah bentang dari struktur ini, sehingga jelas bahwa ini menyalahi aturan kalau dianggap sebagai struktur rangka batang. Atau misalnya ada tumpuan jepitnya, kemudian ada ujung bebasnya juga. Ya. Kedua hal ini tidak mungkin terdapat pada struktur rangka batang. Jadi semua struktur sisanya itu termasuk ke struktur balok dan portal. Nah, struktur yang dinamakan sebagai struktur balok itu adalah struktur seperti yang dua contoh ini misalnya, yang elemennya terdiri atas elemen horizontal saja. Jadi ini adalah struktur balok. Meskipun nanti ditambah tumpuannya lebih banyak misalnya, bentangnya lebih panjang, atau diteruskan ke sana misalnya, tetap namanya struktur balok. Begitu juga dengan ini. Ini namanya balok cantilever yang dijepit di satu sisi dan bebas di ujung yang lain. Ini merupakan struktur balok. Pada umumnya struktur yang elemennya hanya elemen horizontal seperti ini kita sebut sebagai struktur balok. Nah, struktur portal adalah struktur ya sisanya lagi. Jadi yang memiliki komponen vertikal misalnya seperti ini kita sebut struktur portal atau struktur frame. Nah, di dalam struktur portal ini elemen yang horizontal tetap kita sebut sebagai balok. Jadi yang ini kita namakan balok dari struktur portal ini, dan yang vertikal ini dinamakan kolom. Gaya-gaya dalam pada struktur balok dan portal ini berbeda dengan gaya-gaya dalam pada struktur rangka batang yang baru saja kita pelajari. Untuk mendapatkan gaya dalam caranya sama, kita harus buat potongan pada struktur ini. Ya. Misalnya kita buat potongan di sini, lalu kita tinjau salah satu sisi, bisa yang kiri atau yang kanan. Biasanya sih lebih baik kita tinjau sisi yang melibatkan tidak terlalu banyak gaya-gaya. Ya. Jadi di sini misalnya kita lihat ke sebelah kanan dan kita dapatkan potongan seperti ini. Maka pada potongan ini harus terdapat gaya-gaya dalam dari balok ini. Ya. Ini struktur balok, jadi di dalamnya ada gaya-gaya dalam. Gaya dalam dari struktur balok ini pertama adalah gaya normal atau gaya aksial. Yang ini masih sama dengan gaya dalam pada struktur rangka batang yang lalu. Ya. Digambarkan arahnya keluar dari potongan, namanya N, singkatan dari normal ini ya. Nah, namun pada struktur balok dan struktur portal nanti gaya dalamnya tidak hanya berupa gaya normal. Ada dua gaya dalam tambahan lagi, yaitu yang pertama namanya gaya geser, bekerjanya pada bidang potongan, jadi tegak lurus dengan gaya normal ini, dan labelnya itu huruf V ya, gaya geser. Nah, satu lagi adalah momen lentur yang bekerja seperti ini, seperti momen ya, yang nanti akan mengakibatkan elemen strukturnya mengalami pembengkokan gitu ya. Jadi pada struktur yang selain struktur rangka batang, pada potongan akan terdapat tiga gaya dalam ini. Ya. Satu gaya normal, arahnya keluar potongan, gaya geser bekerja pada potongan, dan momen lentur yang melengkungkan atau membengkokkan elemen struktur. Kalau kita tinjau potongan yang sebelah lagi, misalnya yang sebelah kiri di sini, kita akan temukan juga gaya-gaya dalam yang sama, namun arahnya berlawanan persis ya. Kalau ini keluarnya ke arah kiri, yang ini keluar dari potongannya jadi ke kanan. Kalau ini ke atas pada bidang ini, kemudian kalau yang V-nya pada potongan yang lain arahnya ke bawah, momen lenturnya juga begitu, berlawanan, sehingga kalau kita gabungkan keduanya menjadi struktur yang utuh, gaya-gaya dalamnya menjadi tidak kelihatan lagi. Konvensi tanda tergambar seperti di sini. Jadi kita selalu menggambarkan gaya dalam arah positifnya. Untuk gaya normal, arah positifnya itu selalu keluar dari potongan ya. Jadi tarik ya, tarik itu gaya normal positif. Arahnya selalu keluar dari potongan. Kalau ada potongan di sini arahnya ke kanan. Kalau ada potongan di sini arahnya ke kiri. Untuk gaya geser, arahnya itu selalu dibuat membentuk putaran searah jarum jam terhadap potongan. Jadi kalau ada potongan di sebelah sini, gaya gesernya kita buat arahnya ke bawah karena arah putaran searah jarum jamnya demikian. Kalau di potongan yang sebelah sini,
arah gaya gesernya menjadi ke atas karena putaran searah jarum jam terhadap potongannya akan demikian. Ya, jadi gaya geser seperti itu, positifnya membuat putaran searah jarum jam terhadap garis potongan. Untuk momen lentur, yang diberi konvensi tanda hanya momen lentur pada elemen horizontal seperti ini, di mana momen lentur positif seperti tergambar di sini. Ya, melengkungkan baloknya menjadi cekung begini ya. Tanda panah dari momen lenturnya berada di atas. Jadi ini adalah konvensi tanda untuk gaya-gaya dalam. Untuk elemen yang tidak horizontal, gaya normal dan gaya geser mengikuti konvensi sebelumnya. Arahnya kalau untuk normal selalu keluar, ini juga keluar. Gaya geser membentuk putaran searah jarum jam terhadap potongan. Sedangkan untuk momen lentur tidak ada konvensi khusus, jadi kita bisa tetapkan sendiri asal konsisten ya. Konsisten itu maksudnya kalau di potongan seperti ini momennya kita ambil yang positif ke sebelah sini arahnya, maka di potongan yang satunya harus ke sebelah sini. Ya. Jadi tanda panahnya ini berada di satu sisi yang sama. Bisa juga misalnya kalau untuk pilihan yang lain kita buat momen positifnya, momen lentur positifnya arah ke sini, maka di potongan yang lainnya harusnya ke arah sana ya. Sehingga nanti kalau dipertemukan antara dua potongan yang di satu tempat ini, dua sisi potongan yang berbeda akan saling menghilangkan. Demikian penjelasan singkat mengenai gaya-gaya dalam pada struktur balok dan portal. Pada segmen berikutnya kita akan coba menghitung nilai gaya-gaya dalam pada struktur balok dan portal ini. Sampai bertemu pada segmen selanjutnya.